Selamat berjumpa kembali dalam Lena Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 29 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pikiran yang Sehat. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai engkau. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Karena kami dipanggil menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sehat secara menyeluruh. Dan biarlah kami boleh belajar dengan memiliki cara berpikir yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bertemu dengan orang yang kemudian bertingkah laku yang menyimpang, melakukan hal-hal yang di luar nalar, melakukan hal-hal yang di luar akan nilai-nilai yang umum, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan yang kita kategorikan aneh, maka itu kemudian selalu ada pertanyaan, sehatkah dia atau sehatkah engkau? Itu dikenakan kepada dia dan kepada engkau. Jadi waktu kita melihat ada orang lain bertingkah laku yang tidak tepat, bertingkah laku yang aneh, bertingkah laku yang melanggar, kita bertanya, sehatkah engkau? Sehatkah Anda? Jadi yang ditujukan adalah engkau dan Anda. Tetapi pernah nggak kita berpikir dan kita bertanya kepada diri sendiri, sehatkah saya? Apakah saya sehat di hadapan Allah? Apakah saya hidupnya benar di hadapan Allah? Apakah pikiran saya itu sehat? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan di dalam Filipi pasal ke-4 ayat ke-8 dan ke-9. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan panjang lebar setelah firman Tuhan dalam kitab Filipi di sini, Rasul Paulus memberikan catatan dalam nasihat terakhir yang ditujukan kepada Euodia, kunasehatkan, dan Sinteke, kunasehatkan, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi di sini kita bertemu dengan Rasul Paulus menyampaikan kepada rekan-rekan sekerjanya, rekan-rekan sepelayanannya, nasihat-nasihat yang luar biasa. Sebelum kita berbicara tentang berpikir sehat, ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7 itu menjelaskan juga tentang membuat kita bisa berpikir sehat atau tidak. Ayat ke-4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini kita bertemu, kalau kita ingin punya cara berpikir hidup, cara berpikir yang sehat, maka kita harus mendengarkan nasihat daripada Rasul Paulus yang disampaikan kepada Euodia, yang disampaikan kepada Sinteke, yang disampaikan kepada Clemens, dan disampaikan kepada kawan-kawan sekerja yang lain. Dikatakan di sini, bersukacitalah, hendaklah engkau punya perbuatan yang baik. Kemudian janganlah engkau khawatir, nyatakanlah keinginanmu kalau punya persoalan dalam doa. Biarlah damai sejahtera Allah juga tinggal di dalam diri kita, yaitu yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu. Kita bertemu juga di sini dikatakan akan memelihara hati dan juga pikiranmu. Lalu apa yang ada di dalam pikiran sehat? Firman Tuhan berkata di dalam Filipi yang menjadi catatan dan surat yang dikirim oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Apa yang ada dalam pikiran kita yang sehat? Semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang bersifat kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Setelah kita memikirkan semua yang baik, dengan catatan pada ayat-ayat sebelumnya, orang yang berpikir sehat itu akan bersuka cita. Orang yang sesudah berpikir sehat juga, dia tahu bagaimana hidup itu harus menjalankan kebaikan. Orang yang berpikir sehat juga dia tidak akan khawatir. Segala sesuatu persoalan dia akan bawa kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Dan orang yang berpikir sehat juga, dia akan mengalami yang namanya damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Akal itu adalah pikiran. Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Setelah itu kemudian dijabarkan kembali. Orang yang berpikir sehat itu, dia akan memikirkan apa pada bagian ini. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Setelah kita berpikir sehat, maka hidup kita pun juga akan sehat. Apa yang firman Tuhan katakan? Apa yang kau pelajari, apa yang kau terima, apa yang kau dengar daripadaku, dari Rasul Paulus. Firman Tuhan berkata, lakukanlah semuanya itu. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai engkau. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itu yang firman Tuhan katakan, pikirkanlah semuanya itu, lalu kemudian lakukanlah semuanya itu. Setelah engkau mempelajari, setelah engkau menerima, setelah engkau mendengar, maka lakukanlah semuanya itu. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, pikiran adalah awal daripada segala macam tindakan. Juga memang hati, tetapi otak, kalau kita belajar bahwa ikan busuk dimulai dari kepala. Manusia pun sama, dimulai dari pikirannya, dimulai dari hatinya. Memang pikiran dan hati itu menyatu jadi satu. Tetapi busuk itu dimulai dari kepala. Kalau dalam pikiran kita tidak dikuduskan, pikiran kita kemudian punya pikiran-pikiran yang lain, maka akan perbuatan-perbuatan lain juga. Kalau dalam pikiran kita adalah keberdosaan, maka keberdosaan yang kita lakukan. Tapi kalau dalam pikiran kita sebagaimana dijabarkan panjang lebar tadi, bahwa kita dipanggil supaya kita bersuka cita, kita ada permohonan bahwa dalam doa, dan ingat ada damai sejahtera Allah, lalu semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, lalu kemudian apa yang diterima, dipelajari, didengar, yang dilihat dari Paulus, katakanlah, lakukanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera akan menyertai engkau. Mari sahabat seperjalanan, sepanjang hari kita memiliki kepala dan otak, maka belajarlah memikirkan semua yang baik, maka hidup kita pun akan melakukan perkara-perkara yang baik. Tatkala pikiran kita dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, maka kekudusan dan kesucian juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berjuang supaya kita punya pikiran yang sehat, maka hidup kita akan diberkati, dan apa yang kita perbuat pun akan memberkati banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dan Tuhan tolong setiap kami masing-masing, supaya kami memikirkan perkara-perkara yang sehat, perkara-perkara yang indah mulia, sehingga kehidupan kami pun mengerjakan perkara-perkara yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.